Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam untuk materi beriman kepada kodo dan kodar berbuah ketenangan hati. Pengertian kodo, kodar, dan takdir. Secara bahasa, kodo memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Kodar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Secara istilah, qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali, di mana zaman ajali ialah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Sedangkan qadar secara istilah ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Dari pengertian kodo dan kodar ini terdapat hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan. Kodo merupakan ketentuan, kehendak, dan kemauan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kodar merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kodo dan kodar biasa dikenal dengan istilah takdir. Sebagai contoh, seseorang bernama Elia saat ini belajar di pondok pesantren modern. Sebelumnya, Elia lahir ke dunia, bahkan sejak zaman azali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa seorang anak bernama Elia kelak akan belajar di pondok pesantren modern. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali itulah yang disebut dengan qada. Kemudian, kenyataan yang terjadi saat ini disebut qadar. Beriman kepada qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada kodo dan kodar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Ar-Ra'd ayat 8 yang artinya dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun takdir manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tak satu pun yang bisa mengetahuinya sebelum hal itu terjadi. Hal inilah yang menjadikan manusia tetap wajib berusaha untuk meraih yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada manusia untuk menjalani kehidupannya dengan cara ikhtiar sekuat tenaga serta mengiringinya dengan berdoa. Pembagian takdir, takdir mu'alak dan takdir mubrom. Takdir mu'alak secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'alak yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha. Hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Untuk contoh takdir mu'alak ini yaitu kepandaian, di mana seseorang yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Kemudian kesehatan. Seseorang yang ingin sehat harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi, dan pola makan. Kemudian kemakmuran. Kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja,
kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Pembagian yang kedua yaitu takdir mubrom. Mubrom secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubrom diantaranya jenis kelamin manusia, ajal, panjang atau pendek usia, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat, dan sebagainya. Sebagai contoh, pada tahun 1969, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Umam. Saat memasuki usia 12 tahun, Umam duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Ia termasuk anak yang pintar, energik, dan tubuhnya sehat. Menurut pandangan dan perkiraan umum, kelak ia akan meninggal kira-kira pada usia 65 tahun. Namun, saat usianya baru 25 tahun, ia mengalami kecelakaan hingga akhirnya meninggal dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menenangkan jiwa. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis. Dan yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.